Oke, apa kabar semuanya? Nah, hari ini kita akan membuat soal. Nah, kalau misalkan sebelumnya kan video sebelumnya membuat soal secara manual. Nah, sekarang kita akan membuat soal secara massal. Jadi, semua soal yang banyak, ya kan? Soal yang banyak itu kita buat ke dalam e-learning kita. Nah, pertama, coba kita buka dulu soal yang ada. Di sini saya membuat soal tryout sebelumnya ya. Ini tentang kemampuan kuantitatif. Nah, soal sebelumnya itu ini kita buka dulu. Nah, ini merupakan soal contoh soal aja sih sebenarnya. Kalau formatnya begini, di sini ada format yang boleh kita pakai di sini tabel, ada yang enggak juga boleh, terserah. Nah, tapi kalau misalkan cara membuat ini formatnya begini, di atas bikinkan multiple choice, berarti ini namanya pilihan ganda. Ini adalah nomor soal, ini adalah jawaban. Setiap kita mau membuat jawaban, kita harus melakukan enter sekali. Nah, enter sekali. Misalkan begini, enter sekali. Oke, ups, ini salah. Gitu. Ya, enter sekali. Nah, kita harus kasih jarak. Setelah itu, baru tuliskan ans.2 spasi b ans.2 spasi. Jangan begini ya. Dia harus dikasih jarak spasi. Ini formatnya. Untuk soal berikutnya kita kasih jarak 1 spasi. Gitu. Masuk ke soal 2, begitu juga selanjutnya. Nah, di sini sudah kita berikan 20 soal. Oke, ada 20 soal ya. Ada 20 soal. Nah, kalau formatnya udah sama semua nggak apa-apa. Kita minimize. Nah, sekarang kita buka yang namanya exam view. Jadi di sini kita menggunakan exam view. Silahkan di-download dan di-install exam view-nya. Dan kita buka. Oh wait, file Word tadi ini harus kita simpan dalam bentuk ini harus kita simpan dalam bentuk rich text file. Jangan yang Word ya, rich text file, rich text format ya. Kita simpan. Kebetulan ini sudah rich text format, ini kan sudah kan rich text format tipenya. Oke, tidak perlu disimpan lagi. Nah, sekarang kita buka exam view. Exam view-nya itu yang kita buka exam view import utility. Kita import dulu dia. Kita import dulu ke exam view. Cara importnya sangat gampang. Kita next kan. Baru di sini kita klik yang kita browse di mana kita simpan. Di sini saya simpannya di dokumen. Baru di tryout. Baru di sesi 4. Select. Foldernya select. Nah, ini kan kita klik yang ini, dia berpindah dan next. Oke, import abort, berarti dia error. Kenapa? Katanya dia masih terbuka nih. Kita tutup dulu ya, kita tutup dulu, kita ulangin lagi, new import. Nah, ini dia ya. Oke, next. Oke, baru dia terbaca yes to all. Nah, ini kenapa dia ada perintah begitu, karena sebelumnya saya sudah menyimpan, jadi dia mau mengganti katanya. Oke, question 20 katanya, saving 61 sampai 80, total question yang ada 20. Import complete. Ini artinya kalau begini soal sudah diimport. Sekarang ya close aja. Sekarang kita buka lagi exam view yang test generator. Jadi kita mau melakukan preview bagaimana bentuk soal itu kalau misalkan sudah kita upload ke e-learning. Oke, tunggu sebentar. Dan ini oke, kita close aja. Baru open an existing question bank. Open. Nah, dia akan masuk ke banknya. Tadi saya nyimpannya yang 61 sampai 80 kuantitatif. Klik open. Oke, ini merupakan soal yang udah dites. Kalau dia ditampilkan seperti apa, ini hampir sama seperti Word sih. Nah, di sini kan ada note telepon. Ini bisa kita rubah menjadi misalkan sesi 4 pengetahuan ya, pengetahuan kuantitatif. Oke. Nah, dia akan berubah menjadi seperti ini.
multiple choice yang kita tulis tadi. Kalau kita ada yang mau kita rubah, klik 2 kali. Ini kan tanda kuning ini artinya dia sudah dipilih, klik 2 kali. Nah, di sini kita mau merubah. Dia jawabannya sesuai yang udah kita pilih. Ansnya kan tadi B nih. Dia B. PTS-nya 1, berarti poinnya 1. Kalau udah record, kalau misalkan ada perubahan di record, kalau tidak ada di close. Oke, masuk. Nah, perhatikan. Di sini kan nomor 16 gambarnya tidak ada. Kalau di sini boleh kita buka. Kalau yang diimport tadi nggak boleh. Coba perhatikan. Ini kan ada yang hilang nih. Nah, ada yang hilang. Nomor 16 tadi ya. Nomor 16. Ini kan ada gambarnya. Kenapa dia tidak terimport? Oke, karena format fotonya itu tidak sesuai. Kalau misalkan di sini kayaknya BMP format atau JPEG format. Kalau misalkan di sini kayaknya PNG nih. Jadi dia tidak terbaca. Caranya ya ambil gambar ini. Oke, cara ngambilnya ya boleh di print screen, buka ke pen, misalkan gini ya. Misalkan gini, kita perbesar dulu biar enak. Tekan di keyboardnya itu print screen. Nah, print screen. Kalau sudah, buka pen, Ctrl V. Nah, dia akan muncul sini ya. Baru crop, pilih crop ini dan eliminasi lah, seleksi sesuai. Kalau udah Ctrl X, hilang dia. Ctrl A untuk menyeleksi semua dan delete. Dia akan hilang. Dan ini kecilkan jendelanya. Baru Ctrl V, dia muncul di pojok kiri. Klik layarnya ini, baru kecilkan. Kalau nggak dikecilkan, nanti dia tersimpan sebesar itu. File, Save As, pilih yang BMP Picture. Nah, BMP Picture. Baru saya milihnya di, misalkan di Picture aja dah. Sini saya bikin folder tryout. Oh sorry, 16. Iyalah, tryout. Oke, simpan di folder dan namanya nomor 16. Save. Kalau sudah, kita buka exam view, klik 2 kali dan nah, ini kan nampak kan dia tidak ya ekstensinya tidak sama gitu. Delete aja. Kalau udah delete, insert picture sama seperti di Word. Buka di mana tadi kita menyimpan picture tadi ya. Baru di tryout nomor 16. Oke. Ini kan besar nih, boleh dikecilkan. Record. Kalau sudah di record, nggak ada save di sini, adanya record. Oke. Sudah ya. Begitu juga soal selanjutnya, nomor 17 ini pun nggak ada. Ulangi dengan cara yang sama dan saya akan masukkan. Ulangi dengan cara yang sama. Saya sudah menyimpan sih di sini. Oke. Ini record. Oke, ini tidak sama, enterkan aja biar bagus. Salah. Ini posisinya di sini. Record. Dah, baru nomor 15. Nomor 15, insert picture. Baru record. Baru nomor 14, segitiga ADC, insert picture, record, baru masuk ke daerah yang diarsir, ini kan, insert picture. Wait, ini yang mana ya? Oh, yang ini, yang AB. Oke, berarti yang ini nih. Oke, record. Baru yang ini hapus, insert picture, ini. Oke. Kalau misalkan semuanya udah, cara menyimpannya, mengekspornya begini. Lari ke file, pilih export as blackboard 6.0 sampai 7.0, klik. Nah, baru simpan di mana terserah, misalkan di tryout nih. File name-nya sesi 4. Ini copy paste aja biar enak.
Ctrl C, save. Di sini Ctrl V dan di sini Ctrl V. Oke. Sudah selesai. Cukup simple. Close aja nggak apa-apa. Mau disimpan, boleh. Disimpan boleh. Oke, disimpan ya. Nah, ini pun di close boleh. Di close. Ini pun di close boleh. Oke, sekarang kita kita mau masukkan ke e-learning. Caranya sama seperti di awal, buka web browser, ketikkan www.elearning.bimbeltmc.com. Enter. Oke, nah ini kan sudah masuk ke tampilan saya nih ya. Nanti masukkan username dan password. Ini tampilan saya, kita klikkan di kursus yang udah diberikan. Nah, ini kan masih kosong nih. Kalau misalkan ini kan sudah aktif nih tour editing on-nya. Kalau belum ya, on kan dulu. Kalau masih dia kondisi off. Saya mau mengimportnya tuh ini gayanya gantilah dulu ya. Ini gayanya kita ganti menjadi tryout. Nah, kita tryout biar lebih enak. Kita masukkan quiz, insert quiz, add. Setelah di add, kita masukkan namanya seperti biasa, tryout. Ini deskripsinya, ini adalah tryout. Oke, sorry. Ini adalah tryout sesi 4. Misalkan begitu. Display biar kata-katanya tampil di awal. Ini pun bisa kita pakai ya, pengaturannya boleh. Timing. Kapan dia dibuka? Dia dibuka tanggal 3 hari ini berarti. Dan kapan dia ditutup? Dia ditutup besok tanggal 4. Berapa lama mengerjakannya? Cukup selama 5 menit aja. Kita mundur. Grade-nya itu pengaturannya biasanya dia attempt allow-nya sekali aja. Dibolehkan berjalan. Every question tetap question behavior di shuffle yes. Review option ini di unmark aja. Kalau mau di plus ini boleh juga sih. Ini biarkan aja. Appearance oke, cukup sampai situ aja yang berubah. Save and return to course. Ya biasanya kita ini pun boleh save and display. Save and display dia akan lari ke ininya. Soalnya ini kan tadi yang kita tulis. Nah, cara mengimportnya begini. Oke. Jangan ke sini ya. Kita import dulu soalnya, kita masukkan ke bank soal. Klik yang ini. Ke bawah, import. Nah, kita pilih Blackboard. Blackboard dan choose file. Filenya dari mana? Choose file. Filenya kan tadi kita simpan di picture ya. Di tryout. Nah, dia akan membentuk WinRAR begini. Kalau sudah, dia open. Sudah nih ya. Baru kita upload this file. Setelah kita upload, oke, wait, dia akan masuk ke jendela import soal tadi. Oke, sabar penonton, sudah. Nah, kita import. Kalau sudah terimport, oke, ini artinya berhasil. Kalau ada hijau-hijau berarti berhasil. Kalau ada merah-merah ada error. Importing 20 question from file, berarti udah 20 soal dari import. Ini dia, dan continue. Setelah di continue, nah ini berarti sudah terimport nih. Ini ada 20 soal nih ya. Ini jadi bank soal kita gitu. Kalau ada soal baru, import aja dengan nama yang sama. Nah, kita masukkan ke sini, ke question bank tadi. Kita ke question bank. Oke, bukan deh, ke tryout deh. Nah, ini ke tryout. Ini kan masih merah nih. Kita edit quiz. Kita edit, baru ke add. Add from question bank. Tadi kan question bank kita udah kita isi. Dan pilih select kategori. Ini. Sesi 4. Ini ya, sesi 4. Saya klik. Oke, jadi semua soalnya sesi 4 keluar. Kalau kita question bank ada 100 ya enak, tinggal milih. Nah, pilih semua, checklist semua ya. Checklist semua dan add select question. Nah, ini sudah. Di sini kita bisa memindah-mindahkannya, bisa seurutannya, tapi itu terserah. Oke, kita lanjutkan. Kita klik save.
Kita klik save. Dan dia sudah tersimpan. Ini dia sudah tersimpan. Kalau kita mau shuffle berarti nanti soalnya di shuffle. Kalau udah, kita ke tryout tadi. Tryout ini ya. Kita ke tryout. Kita klik tryoutnya. Dan dia sudah kalau bentuknya begini, dia berarti udah bisa dijawab. Coba kita preview ya. Preview quiz now. Preview quiz now. Start attempt katanya. Oke, coba kita jawab. Nah, ini kan dia diacak kan? Tadi nggak ini soal pertama. Oke, coba kita jawab aja. Nah, ini tampilannya. Di sini quiz navigation ini adalah soal-soal yang akan kita jawab. Kalau misalkan dia begini, artinya sudah dijawab. Kalau dia belum, berarti dia belum dijawab. Tanda putih ini berarti bendera putih, menyerah dia. Berarti soalnya itu kayak nggak yakin nih, dia menyerah. Kalau ini kita klik, dia akan ada tanda merah di sini. Berarti dia belum dijawab. Itu berguna untuk mengingatkan kita aja sih. Oke, coba kita jawab. Kita jawab asal aja karena waktunya terbatas ya kan. Kita next. Kita next. Oke. Next, terus next sampai biar kita nanti nampak hasilnya bagaimana sih. Ini saya pilih C aja lah semua karena saya suka C. Oke, 2/5x. Ini CP informasi tidak cukup. Memang kekurangan kalau kita shuffle ini, urutan jawabannya tidak berurut ya. Jadi kita pun nggak bisa berpatokan sama kunci jawaban yang ada. Gitu. Kalau misalkan kita udah berbasis sistem online, ya sudah, semua harus sistem online. Oke, finish attempt. Kalau misalkan sudah di soal terakhir, ini kita finish attempt. Artinya kita sudah mencukupi tryout hari ini. Oke. Nah, waktunya masih ada nih 2 menit lagi. Tapi kalau misalkan kita mau menjawab lagi, return to attempt. Kalau kita udah selesai, submit all and finish. Submit all and finish. Nah, keluarlah hasilnya. Ini ya. Oke, berarti ini sudah tampilannya. Finish review. Kenapa nilainya tak ada? Karena saya hanya preview gitu. Nanti siswanya, ya silahkan siswanya ya bisa dilihat nilainya. Kalau kita kan hanya preview saja. Itu untuk mengecek apakah di soal itu ada yang salah atau enggak, atau kurang bagus editannya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu membuat soal massal di e-learning. Semoga bisa membantu dan membuat teman. Selanjutnya nanti kita akan membahas bagaimana cara membuat kursus yang itu menggunakan absensi dan live conference. Oke, cukup sekian dari saya. Selamat pagi, siang, dan malam.